Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the. Pertama-tama bisa mulai dari perkenalan dulu nih Pak, Ya, perkenalkan boleh. dulu. Bentar, udah mulai. Nih. Ya, perkenalkan, nama saya Novalda, Ya. bisa dipanggil Alda. Saya sekarang adalah mahasiswa Magister Psikologi Sosial di Universitas Padjadjaran dan sekarang ini sedang menempuh tugas akhir tesis, Ya. di mana tesis saya itu tentang manfaat kampung iklim secara psikologis, termasuk ke dalamnya itu ada apakah masyarakat di kampung iklim ini jadi lebih bahagia semenjak diimplementasinya Proklim gitu. Terus juga perilaku pro lingkungan apa aja nih yang dilakukan gitu saat Proklim ini diimplementasikan, dan gimana sih kedekatan secara afektif atau secara perasaan dengan lingkungan sekitar, lingkungan alam gitu. Jadi memang tujuan penelitian ini lebih ke arah psikologi lingkungan seperti itu. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak dengan Bapak siapa? Oke, baik, terima kasih Mbak Ada ya sudah berada di wilayah RW 07 Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, di Kampung Iklim, Kampung Staman. Perkenalkan, nama saya Pak Edo dan di sebelah kanan saya adalah Bunda Eva selaku aktivis lingkungan daripada kegiatan Kampung Proklim yang ada di Kampung Staman. Demikian Mbak. Kalau boleh tahu nih Pak Edo dan Bu Eva sendiri sudah berapa lama sih tinggal di Kampung Staman ini? Kalau untuk saya pribadi, saya itu alhamdulillah sudah 6 tahun tuh tinggal di Kampung Staman ini. Kemudian kalau Bunda Eva itu sudah menjadi warga tetap di sini. Kalau saya sebagai warga pendatang dan mengontrak di Kampung Staman RW 07. Berarti sudah 6 tahun lebih ya. Berarti semenjak sebelum Kampung Staman ini menjadi kampung iklim, Pak? Atau Jadi gini, sudah Mbak, menjadi? Yang saya mendapatkan informasi dari teman-teman ataupun Pak RW sendiri bahwa sebelum terjadinya Proklim ya Mbak ya, di tahun 2017 itu sudah berdirinya konsep kampung Eco-Village yang berdasarkan informasi alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari pemerintah, menangkan satu konsep kampung Proklim, kampung Eco-Village. Nah kemudian setelah itu merambah dengan adanya kampung iklim Proklim. Alhamdulillah juga Kampung Staman RW 07 itu di tahun 2023 itu mendapatkan nominasi Kampung Proklim Utama. Itu. Kemudian dilanjut lagi di tahun 2024 ini menjadi Kampung Proklim Lestari, memenangkan juara kelima secara nasional. Itu Mbak. Oke, berarti sebelum diimplementasikannya Proklim ini, Kampung Staman tuh sudah mengimplementasikan Eco-Village itu ya Pak? Sudah di tahun 2017. 2017 ya. Terjadi. Oh gitu. Ya, itu pun berdasarkan informasi itu baru satu RT yang terlibat, yaitu letaknya di RT 05. Iya. Baru setelah itu kemudian jadi kampung iklim dan di seluruh RT ya Pak? Ya, di seluruh RT dari RT 1 sampai RT 6 itu mengikuti kegiatan Kampung Proklim. Berarti secara keseluruhan ada nggak sih Pak perbedaan antara ketika awal-awal menjadi Eco-Village kemudian berubah nih ke kampung iklim secara aktivitas kah ataupun kegiatan, apakah ada yang berbeda? Kalau untuk kegiatan sih, kalau kita barometernya ke kampung Eco-Village awal ya Mbak ya, ini tidak ada yang berbeda. Cuman hanya ada penambahan beberapa inovasi-inovasi saja gitu. Kalau di Eco-Village lalu itu cuman hanya ranahnya atau bagaimana kampung ini bisa lestari itu sebetulnya. Kampung lestari ya Pak. Kalau boleh tahu inovasi apa nih yang berbeda di antara kampung yang Eco-Village dan juga kampung iklim ini Pak? Kalau sekarang di kampung Proklim ya, ini banyak Mbak. Di antaranya kita sudah melakukan pengurangan sampah
Bagaimana sampah itu di wilayah RW 07 bisa diinovasi menjadi barang sesuatu yang produktif lah ya Mbak ya. Nah, seperti pembuatan batu konblok dari limbah plastik gitu kan. Kemudian ada PBB sampah, ada kantin sampah gitu kan. Kemudian ada kegiatan saya bersama Bunda Eva seperti barang-barang kerajinan tangan. Nah, seperti ini nih. Seperti yang ada. Iya, gitu. Seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri nih, setelah Bapak dan juga Bunda Eva, ketika kampung ini menjadi sebuah kampung iklim di secara title gitu, ada ini adalah kampung iklim gitu. Apa sih yang dirasakan dari Bapak dan Bunda Eva sendiri? Ya alhamdulillah manfaatnya banyak Mbak ya. Artinya masyarakat itu walaupun tidak secara keseluruhan memahami tentang kampung iklim yang ada di RW 07 ini, artinya secara biografis masyarakat tahu bahwa wilayah RW 07 ini menjadikan kampung problem dan manfaatnya besar sekali Mbak. Itulah manfaatnya besar sekali ya, seperti meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian masyarakat juga tahu tentang bagaimana cara memilah sampah dengan baik. Kemudian sampah itu bisa diolah menjadikan barang-barang yang unik dan sesuatu menjadi nilai tambah ekonomi masyarakat. Ini artinya sudah sangat senang lah gitu. Saya Bunda Eva senang ya menerima kunjungan-kunjungan dari instansi pemerintah, swasta, bahkan anak-anak sekolah. Jadi ya bersyukur, senang aja gitu kita melayani tamu-tamu gitu. Kalau dari Bunda Eva sendiri, bagaimana sih pengaruhnya gitu terhadap kehidupan sehari-hari dari adanya kampung iklim ini? Banyak Mbak, kayak yang tadinya tidak mau belajar bikin hasil karya, banyak yang mau ikut belajar gitu. Terus mengurangi sampah plastik, sampah minuman anak-anak, jadi pada setor ke sini lah istilahnya gitu, ibu-ibu gitu yang pada punya dagangan teh jus gitu. Berarti kalau secara ekonomi pun dari Bapak dan Bunda Eva juga ada peningkatan lah dari ini ya, dari hasil-hasil karya ini, atau bagaimana Pak? Ya alhamdulillah, artinya dari karya saya dan Bunda Eva itu langsung atau tidak langsung, artinya ini kan menjadikan satu daya tarik peminat ya Mbak ya. Artinya ya alhamdulillah Bunda Eva ini bisa dipanggil ke sekolah untuk edukasi sekolah sesuai dengan kerajinan, dan alhamdulillah saya juga barang saya kemarin itu sudah bisa diprioritaskan ke wilayah daerah Kupang gitu kan. Nah ini kan artinya secara peningkatan ekonomi walaupun tidak tiap hari, tidak tiap bulan, artinya ada lah pendapatan itu. Betul. Gitu. Nah kalau terkait dengan sekarang kan karena lingkungan juga sudah sangat hijau nih Pak, di sini saya lihat juga asri sekali, beda gitu dengan kampung-kampung yang mungkin tidak menerapkan proklim seperti itu kan. Kalau dari pandangan Pak Edo sendiri nih terhadap lingkungan alam tuh seperti apa sih Pak, sampai akhirnya mau nih melakukan segala aktivitas pro lingkungan ini? Jadi kan begini Mbak, secara konsep alam kita kan sebagai manusia hidup ini harus menyatu dengan alam Pak, kan itu kuncinya. Artinya ketika alam ini kita jaga, artinya kita juga tidak akan susah-susah banget ya gitu ya. Artinya tidak akan murka kepada alam. Makanya slogannya diajak, mari kita jaga alam, alam jaga kita gitu, secara slogan. Nah saya bersama Bunda Eva dan tim-tim yang lain berusaha untuk bagaimana menghijaukan kampung nih gitu. Jadi kita tanam berdasarkan konsep, artinya di depan rumah pun kita bisa buat, di pekarangan kecil kita bisa buat untuk menghijaukan, dan kita juga buat tanaman-tanaman rambatan sehingga pengaruhnya dengan oksigen gitu loh Pak, ya kan? Ketika ini oksigennya nggak ada, artinya untuk kayak cuaca sekarang nih nggak menentu nih, panas hujan, ketika panas
kita mau berlindung di mana nih? Kan gitu, Pak. Ketika ada tanaman rambatan seperti yang di depan, berarti ketika kita sudah pengen berlindung, artinya mencari yang sejuk, kita udah cukup di sini, nggak usah jauh-jauh. Jadi manfaatnya seperti itu. Jadi masyarakat ini ya memang dituntut harus punya pedulian terhadap alam, gitu. Berarti secara tidak langsung ini juga mendorong masyarakat untuk lebih lagi peduli Betul, dengan artinya mengacu barometer masyarakat yang lain itu harus tahu dan mengerti betapa pentingnya dengan alam, gitu loh. Karena kan kita nggak harus jauh, kehidupan kita menyatu dengan alam. Ketika kita tidak menyatu dengan alam, kita mau bagaimana nih? Ya kan banyak hutan-hutan ditebangi, ya kan, kemudian akhirnya menjadi musibah. Kemudian kita tidak punya ruang cukup untuk oksigen yang baik. Nah, ini kan kesadaran masyarakat yang diminta untuk berbuat itu terkait tentang lingkungan dan alam. Udah cuma itu doang. Betul. Saya ini sangat-sangat setuju dengan pandangan Bapak nih terkait dengan lingkungan alam. Kalau saya boleh menggali lebih dalam lagi, apa sih Pak yang kemudian memantik Bapak nih untuk lebih peduli dengan alam? Titik baliknya tuh kapan sih Pak? Akhirnya seorang Pak Edo nih mau untuk berkontribusi untuk lingkungan alam sendiri. Ya, itu kan begini Pak. Artinya kalau kita bicara per individu, kembali lagi ke kitanya. Ya, jadi kalau saya berpandangan bahwa saya butuh ini semuanya, karena kehidupan saya tidak jauh dari alam, kan gitu. Sehingga ini dari dasar hati nurani yang paling dalam, saya harus berbuat sesuatu terhadap lingkungan dan masyarakat, juga bagaimana alam ini bisa terselamatkan, gitu. Dan saya nggak ada yang nyuruh, kan gitu. Jadi saya mengimplementasikan kepada teman-teman, yuk kita bareng-bareng, baik di kampung Setaman atau di wilayah luar. Artinya yuk kita alam ini kita jaga, gitu loh. Ketika kita sudah menjaga alam, kebahagiaan itu akan ada kita rasakan secara batin melalui hati sendiri, gitu. Kemudian kita bersyukur aja bahwa semua orang bisa menikmatin kok dengan adanya alam yang memang kalau kita lihat tidak terlalu bagus-bagus banget deh ya, tapi secara konsep artinya orang senang, gitu Pak. Itu Pak, jadi itu yang menjadi daya tarik saya, dan saya memang pada pandangan prinsipnya saya hidup ini harus bermanfaat buat orang banyak, gitu. Walaupun saya nggak disuruh. Kadang-kadang kan masyarakat itu ada tuh bahasa-bahasa miring yang sifatnya ingin supaya saya dan Bunda Eva down, gitu, untuk tidak mau melakukan. Tapi saya bersama Bunda Eva dan tim-tim ya tidak akan berpengaruh dari hal-hal itu. Jadi memang ini adalah bagian kita, kewajiban kita, gitu. Ketika masyarakat yang memang tidak mau, ya itu terserah saja, kan gitu Pak. Gitu doang. Berarti kalau secara dukungan sekitar masyarakat nih, menurut Bapak untuk masyarakat Proklim sendiri yang ada di Kampung Setaman ini, itu seperti apa Pak untuk dukungan implementasi Proklimnya sendiri? Kalau implementasi Proklim dari masyarakat itu memang sangat-sangat mendukung. Ya karena masyarakat itu tahu manfaatnya, hajas manfaatnya itu dengan keberadaannya berdirinya Kampung Proklim, artinya masyarakat juga paham dan mengerti. Kan saya bilang tadi, kembali lagi daripada pribadi masing-masing. Dan kita cuma nggak bisa memaksa masyarakat, kita cuma hanya bisa mengajak dan memberikan orientasi contoh. Oh ini loh kita seperti itu. Gitu. Kayak gitu. Kalau kita paksa, harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi kita kayaknya diktator banget gitu ya. Untuk menyelamatkan lingkungan, itu kita maksa-maksa orang. Nah, kan nggak boleh. Jadi inilah contohnya yang terjadi. Artinya dengan adanya seperti ini, insya Allah lingkungan kita terselamatkan, kan gitu. Berarti siasatnya adalah memberi contoh dulu ya Pak? Contoh, nggak bisa kita memaksa masyarakat, ayo dong ikut dong kayak Pak Edo, ikut dong kayak Bunda Eva, nggak bisa. Kita cuma hanya memberikan contoh saja. Oh ini loh karyanya Pak Edo, ya kan. Judulnya adalah bagaimana mengurai sampah agar tidak berdampak kepada masyarakat, ya kan. Berbagai macam sampah itu kita olah menjadikan barang yang menarik. Ya kan, urusan rezeki itu urusan yang Maha Kuasa. Ya kan, ketika kita mau melakukan ini tidak mungkin tidak ada rezeki. Kan gitu. Ya seperti bagaimana pengelolaan popok menjadi pot. Kan itu bahan yang memang benar-benar artinya orang tidak mau melihat ya, Pak. Tidak mau melihat, tapi saya berusaha bagaimana saya selamatkan isi popok ini. Gitu loh, agar tidak berdampak kepada masyarakat
kita dan masyarakat yang lain. Kita selamatkan dia, kita olah menjadi ini, kemasan ini. Iya. Ya. Ya. Kemudian Bunda Eva menyelamatkan apa? Kemasan plastik menjadi ini. Ini kan artinya ini menjadi nilai ekonomis ketika masyarakat paham dan tahu mau melakukan seperti itu. Kalau dari segi ekonomisnya sendiri nih, untuk masyarakat apakah benar-benar semuanya memanfaatkan ini? Kayak misalnya ada yang produksi hasil jus markisa yang kemarin itu apakah semua masyarakat boleh untuk memproduksi produk tersebut atau gimana Pak? Jadi gini, atau segala sesuatu produk yang berada di Kampung Setaman kita sudah memberikan contoh. Artinya silakan saja. Aja, gitu. Dia mau mengolah popok menjadi pot, silakan. Dia mau mengelola kemasan-kemasan minuman, silakan. Dia mau mengolah markisa, silakan. Bahan-bahannya dari mana ya? Dia harus berusaha dan mencari atau mungkin berkoordinasi dengan yang sudah ada gitu. Jadi kita tidak menutup hal-hal seperti itu, Mbak. Gitu. Kalau untuk sosialisasi kegiatan kan nggak semua orang nih Pak tahu caranya mengelola ini semua gitu, atau cara menanam yang baik bisa sampai tumbuh seperti itu. Kalau dari Kampung Setaman sendiri apa aja sih yang dilakukan gitu agar warganya tuh makin terampil lagi gitu untuk ya mengelola? artinya gini Mbak, untuk secara sosialisasi kan Pak RW itu sudah menginstruksikan kepada RT-RT-nya. Artinya ketika itu memang perlu disampaikan secara sosialisasi yang terkait pengelolaan sampah di masyarakat itu sudah disampaikan oleh Pak RT melalui masyarakat. Gimana disampaikannya? Pada saat pertemuan forum gitu kan. RT itu kan biasanya tuh ada pertemuan forum tuh. Apakah per 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Itu disampaikan. Keberadaan Kampung Setaman secara keseluruhan ini loh yang begini bisa dibuat seperti ini, yang gitu. Dan kemudian kita mengajak secara langsung pun juga kita lakukan bagaimana cara menanam yang baik sehingga bisa tumbuh gitu. Kita ada ada kegiatan tersendiri untuk mengajak beberapa orang agar bisa tahu tentang bagaimana sih proses nanam gitu kan, sehingga bisa tumbuh gitu ya. Jadi ada yang melakukan seperti itu untuk masyarakatnya banyak gitu melalui edukasi itu, Mbak. Berarti sudah bisa dibilang kalau rata-rata masyarakat Kampung Setaman ini sudah paham gitu ya, pengetahuannya tentang lingkungan alam, terus juga dampaknya kalau misalnya tidak melakukan hal tersebut, seperti itu ya Pak? Ya, sebetulnya begini, juga tidak semua secara organisasi masyarakat paham, tidak. Artinya masyarakat berusaha ya untuk melakukan gitu. Jadi kembali lagi yang pasti Kampung Setaman khususnya dari 07 ini berusaha maksimal untuk bagaimana nih masyarakat itu sudah nggak pakai disuruh lagi udah gitu. Jadi artinya bukan berarti masyarakat ini tidak paham, tahu dan belum dia mengetahui lebih jauh lagi manfaatnya alam seperti apa sih gitu. Kalau terkait, karena ini kan program Kampung Iklim ini adalah upaya untuk sampai akhirnya bisa mengatasi resiko dari perubahan iklim ya Pak. Kalau dari Pak Edo dan Bu Eva sendiri melihat pemahaman masyarakat sendiri terkait sampai dengan ke perubahan iklim itu seperti apa Pak? Apa masih belum sampai ke sana gitu? Artinya yang tadi saya katakan Mbak, bahwa masyarakat itu bukannya belum sampai untuk melakukan perubahan iklim yang sebenarnya. Artinya kan ini kita secara pelan-pelan gitu kan, kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk harus melakukan dengan yang sama. Nah, kembali lagi kan kepada individu masing-masing. Nah, keyakinan ini insya Allah secara pelan-pelan masyarakat yang berada di kasih 07 ini, RW 07 di Kampung Prokim sudah mulai memahami tentang betapa manfaatnya. Artinya kita bersahabat dengan alam gitu. Ada kepedulian memang secara real data kan Kampung Setaman juga tidak mendata warganya masing-masing di sini, nggak begitu juga. Artinya Bapak RW sendiri hanya melihat di satu wilayah ini apa sih yang sudah dilakukan dari
iklimnya gitu kan, penanamannya kali ruang sempitnya, apakah dia bikin tanaman yang menjalan, dan ini sudah banyak dilakukan gitu sama masyarakat. Namun bagi mereka-mereka yang belum paham benar, ya memang belum mau melakukan gitu loh, dan nggak bisa dipaksa juga gitu loh. Jadi ketika masyarakat RW 07 ngeliat ke wilayah RT 06, RT 06 bagus ya, ada ini, karena ada daya tarik tuh, dan minat untuk dia mau melakukan. Kan ketika dia bertanya ke saya atau Bunda Eva, ya kita jelaskan gitu, seperti itu orientasinya gitu. Nah, beberapa kali saya observasi juga ternyata anak-anak kecil yang di sekitar sini tuh juga udah paham gitu tentang gimana sih memilah sampah plastik. Jadi kayak mereka kalau misalnya punya sampah plastik, oh buangnya harus di sini nih gitu. Itu ada sosialisasinya lagi nggak Pak untuk jadi, yang anak-anak kecil jadi ini? gini, kalau anak-anak itu kan memang ya namanya anak-anak ya Mbak ya. Kita selalu menyarankan kepada anak-anak ketika dia memang buang sampah di sembarang tempat dan kita tahu itu, kita panggil, kamu salah tuh, buang sampah jangan di situ. Nah, dan kita sudah ada media tempatnya, oh ini sampah organiknya buangnya ke sini ya, sampah non organiknya buang ke sini, sehingga kita memberikan pembelajaran secara edukasi secara langsung kepada anak-anak. Ya alhamdulillah di Kampung Taman ini, walaupun tidak semua anak-anak, namanya juga anak-anak, ada yang paham, mengerti tentang bagaimana dia membuang sampah yang sebenarnya, karena sudah ada tempatnya. Seperti itu Mbak. Kalau yang remaja kemarin tuh kan mereka sampai ikut membersihkan yang aliran sungai itu sampai bersih itu Pak. Itu gimana sih membangkitkan motivasi mereka, karena kan kebanyakan maunya main gitu ya kalau remaja itu gitu Pak. Ya jadi begini Mbak, kenapa sih kali itu dibersihkan? Karena kan kita sudah punya orientasinya tujuan. Ketika ini kali dibersihkan artinya sudah nyaman semua masyarakat yang berada di lokasi itu. Jadi masyarakat itu kan punya remaja dong. Artinya keterlibatan masyarakat kita di Kampung Proklim, ya kita libatkan tuh para pemuda gitu. Dan disampaikan melalui Pak RT-nya, itu kan berada di RT 01 tuh. Dan RT 01 kan punya pengurus sebagai pengurus pemuda. Nah itu diajak dikumpulkan, dibicarakan bahwa konsep Proklim yang ada di wilayah 07 ingin membuat saluran air ini bersih, tidak kumuh dan tidak kotor, bagaimana kan gitu. Artinya kita bareng-bareng terjun ke dalam situ gitu loh. Artinya dari proses pemenahan sampah-sampah, proses perbaikan segala macam, dan sampai pengawasan Mbak. Pengawasan ketika hujan, mereka itu anak-anak remaja itu sudah tidak pakai lagi disuruh berdasarkan perintah dari Pak RW atau Pak RT-nya, enggak gitu. Mereka sudah paham, karena apa? Karena dia sadar bahwa tenaga yang dia keluarkan itu kan cukup ya. Kalau nggak dirawat, percuma juga saya mengeluarkan tenaga. Nah, kehebatannya begitu di sini Karang Tarunanya. Artinya dia sudah memahami alamnya gitu. Seperti itu. Berarti memang gotong royongnya kuat juga ya Pak di wilayah Kampung Taman ini gitu. Alhamdulillah, kalau untuk gotong royong keseluruhan masyarakat ini guyup lah, guyup untuk bisa melakukan bersama-sama gitu. Oke Pak. Kalau misalnya nih Pak, seandainya jika Proklim ini ternyata secara program tidak dilanjutkan seperti itu Pak, seberapa yakin sih Bapak untuk tetap bisa melanjutkan aksi-aksi adaptasi dan mitigasi ini ke depannya? Kalau saya bersama tim, artinya tetap terus mau melangsungkan adaptasi dan mitigasi Proklim. Ini kan perlu penataan Mbak ya, artinya perlu penataan lebih lanjut lagi, sehingga jangan sampai Kampung Proklim yang sudah ada di wilayah RW 07 hilang dengan begitu saja. Artinya kan harus ada interaksi bersama nih Mbak. Kita diskusi, kita pahami apa yang harus kita lakukan dan belum kita lakukan, sehingga semangat juang daripada relawan-relawan yang ada di Kampung Taman RW 07 ini tetap termotivasi gitu Mbak. Walaupun di dalam forum itu kita diskusi masing-masing pada mempunyai pandangan dan pendapat, itu tidak menjadikan satu perbedaan gitu loh. Jadi bagaimana tetap eksistensi Kampung Taman ini sehingga melahirkan generasi baru dan untuk anak cucu kita ke depan, itu Mbak harapannya gitu.
Kalau dari segi hambatannya sendiri nih, dari penerapan Proklim sendiri, kalau di Kampung Setaman tuh ditemui juga nggak Pak? Seperti apa gitu? Kalau hambatan relatif ya, kadang-kadang banyak aja masyarakat yang menanyakan hal-hal yang dalam tanda kutip ya ingin sejauh mana sih pendanaan dan pembiayaan berdirinya kampung iklim ini, itu banyak. Nah, tapi dengan adanya pertanyaan seperti itu, kita bukan tidak bisa menjawab, kita jawab. Artinya berdirinya kampung Setaman RW 07 ini berdasarkan swadaya daripada masyarakat, tidak mengandalkan pemerintah. Kalaupun ada pun juga ya alhamdulillah, dan kita sampaikan gitu loh Pak. Jadi sehingga konsep kita ini tidak tertutup. Jadi kita tetap sampaikan ke masyarakat ataupun ke tim. Kan di sini ada forum-forum ya, forumnya RT masing-masing, kemudian juga ada forum Proklim kita. Nah, itu disampaikan gitu. Sehingga penyebaran informasi itu ya sampai, cuman kan namanya masyarakat ada yang tidak tahu dan kurang paham tentang informasi itu, ya maklum, udah gitu aja kuncinya. Jadi nggak dibikin masalah, ya maklum aja gitu. Seperti itu. Karena kalau misalkan kita si A begini-begini statementnya, kita harus adjustment lagi, ya selesai sudah, kamu selamat, nggak ada apa-apanya kan gitu. Nah ini kita nggak mau, karena konsepnya dari saat di tahun 2017 hingga hari ini di tahun 2014, bagaimana bisa melahirkan kader-kader baru dan untuk bisa dirasakan oleh anak cucu kita ke depan, kan gitu. Kalau dari warganya ada yang sempat protesnya sih pas terkait selain dana gitu. Misalnya kayak ini kan biasanya lorong oksigen tuh melewati rumah warga ya Pak. Terus ada yang mungkin keberatan kah atau gimana? Ya, jadi sebelumnya kita membuat satu lorong oksigen, kita izin dan sosialisasi ke yang bersangkutan, artinya kepada masyarakat. Ketika masyarakatnya itu setuju, kita pasang. Ketika masyarakatnya itu tidak setuju, kita tidak pasang. Dan kita juga tidak mau, artinya kan selera ya Pak ya, kembali lagi selera daripada masyarakat. Dan kita tidak mau memaksa masyarakat itu untuk ini harus, karena kampung ini udah menjadi kampung begini, enggak juga gitu. Kita ingin bagaimana masyarakat yang belum paham tentang alam, kemudian tentang adanya lorong oksigen yang memang penting buat kita, ya kita edukasinya begitu. Kita jelaskan gini-gini manfaatnya, bla bla bla. Nah, toh kan secara pendanaan kan bukan masyarakat yang terdekat yang mengeluarkan dana, kan ini adalah penggiat lingkungan, kan gitu. Nah ini yang selalu kita artinya sampaikan kepada masyarakat, kan gitu. Sama saya juga penasaran Pak, karena ini juga kebanyakan masyarakat sudah mulai menanam di wilayah pekarangan ya. Itu apakah juga difasilitasi kah dari Proklim ini atau gimana? Ya sebetulnya nggak ada fasilitas ya kepada masyarakat. Ya tadi Pak, kita cuma hanya mengajak aja. Ini ya, contohnya nih, seperti depan rumah Bunda Epa dan rumah saya, ini contohnya seperti ini. Ketika memang dia ingin difasilitasi secara tempat, artinya untuk mengkonsep di depan ruang lingkup pekarangan rumah yang kecil, kita sediakan. Seperti misalkan, oh saya Bu Pedo yang botol-botol tuh sudah gini, ya kita kasih. Selanjutnya biar masyarakat yang mengemas dari tanamannya, terserah mau tanaman apa aja yang produktif, yang menghasilkan, ya, silakan gitu. Tapi secara tempat dan itu kita memang tidak membiayai, tapi ketika memang dia butuh, adakah kita perlu biaya dari lingkungan? Jika tidak ada ya bagus, tapi kalau ada ya kita bantu gitu loh. Itu kembali lagi masyarakatnya mau nggak sih komunikasi sama Pak RT-nya, Pak RW-nya gitu loh. Seperti itu. Tapi kalau misalkan masyarakat diem-diem aja, tapi dia ingin, bagaimana caranya? Puyeng juga kan kita nggak mungkin tanya. Betul. Iya kan? Nah kembali lagi masyarakat yang bertanya kan gitu. Gitu. Kalau dari Pak Edo dan Bu Eva sendiri nih, ada nggak sih harapan lebih lanjut terkait penerapan Proklim ini ke depannya? Mungkin ada saran-saran kah untuk Proklim ini yang biar lebih baik lagi gitu? Ya itu tadi Mbak, harapan ke depannya eksistensi Proklim di Kampung Setaman itu tetap berlanjut, bersambungan, sehingga artinya melahirkan kader-kader baru. Harapannya adalah kita meninggalkan
apa tapak tilas kita perjalanan Proklim di Kampung Taman RW 07 Kelurahan Artajaya ini untuk anak cucu kita. Saya Bunda Eva tidak akan hidup terus, ya kan? Ketika saya sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa, Bunda Eva dipanggil sama Maha Kuasa, semua lah tim ya. Ya kalau kita tidak melahirkan generasi baru, ya kita tidak bisa menurunkan buat anak cucu kita, gitu Pak. Jadi ini semua berkesinambungan ini, insya Allah beransur-ansur ini kita sedang akan benahi semuanya. Dan Pak RW sendiri juga harapannya sama dengan penggiat lingkungan, harus seperti itu. Jadi artinya hujatan sana sini si bahasa miring itu tidak kita pedulikan. Penting bagaimana kita selamatkan Proklim Kampung Setaman saat sekarang dan saat yang akan datang. Siapapun nanti sebagai penerusnya silakan. Karena tujuannya dari tadi kita meninggalkan jejak tapak kita untuk anak cucu kita. Gitu, seperti contoh misalkan, saya punya cucu nih, tidak tinggal di sini, dia datang kemari, ya kan? Kemudian dia besar di wilayah orang. Oh, saya pernah main kunjungan ke rumah kakek saya, begini-begini loh. Artinya sudah tertanam di otak. Ketika kita sudah mengajari misalnya, kamu salah ya, buang sampahnya nggak seperti ini, ya kan? Dia sudah tersimpan di otak. Sehingga kelak dia dewasa, dia sudah bisa mencerminkan dan menciptakan itu, gitu loh. Nah kalau misalnya anak-anak, diomelin, buang sampah aja, diomelin, gimana? Artinya kita tidak menanamkan tes rasa kebaikan terhadap anak-anak kita. Nah itu tadi, endingnya adalah bagaimana kita bisa mewariskan ini untuk anak cucu kita, gitu. Kalau dari Bu Eva sendiri, apakah ada tambahan lagi dari yang lain? Cukup kayaknya. Cukup. Saya sebagai pelengkap Pak Edo. Iya. Sama saya juga kan melihat kalau sepanjang yang saya pelajari ya Pak, semakin hijaunya sebuah lingkungan perumahan gitu, hubungan masyarakatnya tuh ternyata akan lebih baik lagi gitu. Apakah Pak Edo dan Bu Eva juga merasakan hal itu? Wah, sangat-sangat merasakan. Artinya gini, saya dan Bunda Eva, mohon maaf kata, saya itu sudah menjadi seorang selebriti di wilayah RW 07, kan gitu. Ya kan ini rasa syukur yang harus kita nikmati ya Pak ya. Bukan kita ingin terkenal banget tuh juga enggak gitu. Artinya secara status saya dan Bunda Eva juga teman-teman yang lain diterima oleh masyarakat karena melakukan gaya hidup bagaimana kita mencerminkan lingkungan kita bersih, aman, nyaman. Kan itu satu proses yang nggak gampang ya Mbak, lahir dari hati nurani secara pribadi masing-masing ya. Tapi ya alhamdulillah masyarakat itu mengakui. Ya ada saya, ada Bunda Eva, ada Pak Pariman, ada Pak Mahmudin, ada ini, ada ini, ada ini. Itu kan menjadi satu bagian, artinya kita semua bersama begitu. Nah yang sudah menyatu ini jangan sampai kita luntur gara-gara dijasmen sama temannya atau masyarakat begini, kita udah malas lah. Ya kalau kita bicara masalah lelah untuk mengurus kampung manusiawi ya Pak, kita juga bukannya robot, robotnya dari KPN. Tapi walaupun kita lelah, kita enjoy aja, udah enjoy aja. Nah ini yang menjadikan satu kebiasaan teman-teman bisa mau melakukan kampung Proklim di RW 07 harus tetap berjalan. Gitu. Baik Pak. Kalau saya juga mau bertanya terkait dengan ini kan aksi mitigasi dan adaptasi itu banyak banget ya Pak. Itu apakah seluruh warga tuh ada saran-saran kah? Saya maunya mitigasinya seperti ini. Itu bagaimana sih akhirnya Kampung Setaman ini memfasilitasi hal-hal seperti itu gitu, pendapat-pendapat warga? Ya kalau pendapat dari masyarakat banyak ya Pak, ya, masukan-masukan, artinya terkait pengolahan sampah. Misalkan sampah itu harus dibakar, tidak harus dibakar. Nah itu kita sudah lakukan itu. Kemudian adanya keinginan masyarakat, ruang ini harus dijadikan seperti ini. Kita tampung semuanya Mbak. Kita tampung sehingga itu kita realisasikan. Jadi kita juga tidak meninggalkan masyarakat, ini punyanya cuma hanya relawan aja, enggak. Semuanya keterlibatan. Kita memberikan peluang kesempatan kepada masyarakat, silakan. Kasih masukan agar wilayah 07 RW 07 ini Kelurahan Artajaya ini yuk kita bangun sama-sama. Sehingga tercapainya artinya kekompakan kita sama-sama, artinya yaitu tadi ujung-ujungnya kita harus membekali untuk anak cucu kita gitu. Baik Pak, mungkin
pertanyaan saya cukup sampai di situ. Ya, terima kasih Mbak. Ya, baik, terima kasih Bu Pak Edo dan Bu Eva. Sama-sama, Mbak. Ya, artinya saya juga terima kasih Mbak Mbak Alda ini sudah datang ke Kampus Taman. Ya, artinya mudah-mudahan ini menjadikan suatu barometer Mbak Alda untuk teman-teman di kampus dan yang lain-lain. Kampus Taman ini pokoknya bukan berarti Kampus Taman ini punya milik Kampus Taman sendiri. Ini terbuka untuk semua pihak yang ingin datang ke Kampus Taman. Welcome saja. Iya. Ya, yang penting ada koordinasi sebelumnya ataupun mendadak pun juga ya kita terima aja. Karena tamu itu ada penting buat kita. Artinya kita bisa sama-sama menggali informasi sama-sama. Seperti itu, Mbak. Gitu. Baik. Oke, Mbak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Edo dan Bu Eva. Oke.